Selamat datang di tutorial kita pada seri Houdini berikutnya. Dan pada tutorial ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pembangunan terrain atau daratan dengan menggunakan Hackfield pada Houdini. Di sini kita akan belajar beberapa fungsi Hackfield paling dasar yang dapat kita gunakan untuk membangun low poly terrain dan bagaimana cara mengubah Hackfield tersebut ke dalam sebuah daratan poligon. Oke, jadi pada tutorial ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah terrain. Ya, kita akan menggunakan satu fitur Hackfield pada Houdini. Itu adalah sebuah nodes Hackfield Hackfield itu adalah sebuah bidang dua dimensi yang dapat merepresentasikan sebuah terrain. Dan kita akan coba manipulasi Hackfield tersebut sehingga kita dapat menggambarkan sebuah terrain yang cukup bagus lah gitu, cukup nyata gitu ya. Oke, seperti biasa kita mulai dengan menambahkan satu geometri, dan di dalam geometri tersebut kita akan masukkan sebuah Hackfield ya. Kita bisa ketikkan Hackfield dan akan muncul beberapa nodes, banyak nodes yang terkait dengan Hackfield. Atau kalau mau lebih mudah, kita tinggal cukup ketik HF aja ya, untuk singkatnya agar lebih cepat kita mencari nodes yang kita mau. Untuk yang pertama kita akan masukkan node Hackfield itu sendiri ya. Ukurannya pasti besar ya, biasanya dia langsung membuat 1000 kali 1000. Kalau layarnya seperti ini berarti memang kita terlalu zoom in, kita tekan G aja. G ya, golf untuk zoom out. Dan seperti ini adalah hasilnya untuk zoom out. Kita Hackfield ini agak sedikit unik ya, dia bukan sebuah poligon gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di geometri spreadsheet ya, vertexnya itu hanya ada 2, pointsnya juga ada 2 gitu ya. Primitifnya juga nggak ada. Tapi dia memiliki banyak itu ya, banyak informasi tentang detailsnya gitu ya. Nah, tapi dia punya 2 properties ya, namanya itu adalah height dan mask gitu. Height itu adalah ketinggian si height fieldnya. Karena kita ukurannya 1000 kali 1000, berarti ya ada 1 juta titik lah di sini ya, bisa kita manipulasi gitu. Dan max-nya itu nanti kita akan gunakan max untuk menentukan bagian mana yang kita edit dan bagian mana yang tidak kita edit. Oke, kita coba yang paling sederhana dulu. Kalau misalnya kita membuat Hackfield yang nyata, kita bisa tambahkan Hackfield noise ya. Ini salah satu senjata yang paling bagus untuk membuat dasar dari Hackfield-nya gitu ya. Jadi Hackfield Force ini dia agak sedikit berbeda dengan noise-noise yang ada pada polygon modeling ya. Dia memang sudah dirancang untuk Hackfield sehingga memang hasilnya ini cukup nyata gitu ya. Seperti biasa kita bisa pilih jenis noise yang kita ambil. Mungkin yang paling digunakan itu adalah bukan periodic Perlin aja biasanya ya, atau improve Perlin. Mungkin terlalu apa, tapi bisa di blur nanti ya. Tadi defaultnya sparse convolution ya. Kita bisa juga style roughness-nya di sini kalau mau permukaannya kasar atau halus. Oke, tapi tentu saja kita nggak mau landscape-nya cuma seperti ini aja ya. Kita mau mencoba untuk membuat sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Ini kan noise kan hanya random generated value ya. Jadi kita nggak bisa perintahkan dia. Misalnya kita mau bikin sungai di sini itu nggak bisa kalau menggunakan noise saja. Jadi kita harus sedikit memanipulasi si Hackfield-nya ini. Salah satu cara seperti yang saya bilang tadi adalah dengan menggunakan mask ya. Jadi kita bisa gunakan perintah Hackfield mask ya. Mungkin kita bisa letakkan sebelum noise-nya ini, kita bisa gambar mask-nya di sini ya. Oke, oh ya ini dia belum berupa brush ya. Kalau ini dia membuat seperti kurva gitu. Coba kalau untuk brush
Berarti kita harus ubah. Coba. Ini sepertinya ya. Coba ya. Oh, enggak juga ya. Oke, coba sebentar. Oke, tadi ada kesalahan sedikit ya. Bukan Hayfield Mas tadi ya. Harusnya Hayfield Paint dulu ya. Jadi kita menggambar dulu lah istilahnya ya. Kita bisa mengubah ukuran radiusnya di sini dan kita pindahkan ke input handlesnya di sini, show handle ya. Kemudian seperti biasa, klik kiri, kita bisa menggambar masknya gitu ya. Jadi yang merah ini masknya paling merah itu bernilai 1 dan semakin putih dia nilai 0 gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau layernya itu dia akan jatuhkan ke mask ya. Jadi kita bisa bermain-main dengan masknya ini. Kalau misalnya kita mau noise-nya gitu ya, kita hanya mau di luar masknya saja gitu ya. Kita bisa masukkan input keduanya sebagai mask, dan itu seperti itu dia muncul ya. Oh sorry, kalau yang ini dia yang di noise cuman yang kena masknya aja ya. Kalau mau diubah kita bisa, oh sorry, maksudnya kita invert ya, coba ya, sini masnya kita invert. Oh sebentar, sorry, bukan di replace dia, di add. Hmm, di add ya, ya di add ya, tapi ini kita pindahkan aja ke nol. Sebentar. Nggak, ini nggak cocok nih harusnya nih. Kita mau menginvert, oh iya ini backgroundnya aja kita ubah ya. Jadi foregroundnya kita bikin 0, backgroundnya kita bikin 1. Seperti itu kah? Oh sorry. Eh, oh malah dihapus lagi ya, diulang ya. Coba kita hapus aja dulu. Active paint di sini. Kita masukkan paintnya. Enggak ya, nanti kalau 0 dia malah jadi itu. Oke, nggak apa-apa. Kita bikin aja dulu masknya di sini. Oke, oh sorry, belum di view. Ya, jadi seperti itu ya. Bisa ditebalin kalau mau. Mungkin ada cara yang lebih mudah untuk menginvert masknya. Tapi kalau misalnya kita mau mengimport manual, kita bisa pakai Hackfield Wrangle-nya saja. Ya, jadi kita bisa bilang kalau add mask itu adalah 1 kurang add mask. Gitu, ya. Jadi kita bisa balikkan posisinya dia. Oke. Dan ketika kita taruh Hackfield-nya, kita bilang kalau kita cuman mau mengubah yang masknya aja. Oke. Ya, jadi ini sudah kelihatan. Tapi saya mau sungai di sini ya, berarti harusnya ini rendah gitu ya. Jadi harusnya ini rendah. Jadi kita bisa bilang di sini kalau misalnya kita bisa bagi dua kali ya. Oh enggak. Bisa kita bikin seperti ini. Kita bikin kalau, oh sorry sorry sorry. Add height sama dengan add max kali min 100 gitu misalnya. Coba kita lihat bagaimana hasilnya ini. Ya, dia turun ke bawah ya. Oke. Ya ini untuk maskingnya di sini dan ini untuk terrainnya gitu ya. Jadi sudah kayak permukaan sungai. Mungkin satu masalah ya yang saya lihat di sini ini dia terlalu terjal ya. Kita bisa blurkan masknya, HF mask blur ya, supaya dia lebih blur aja gitu ya, lebih masuk gitu. Jadi kalau misalnya kita tambahkan blurnya, oh sorry, oh radiusnya sorry. Jadi dia lebih blur. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sungai dia nggak terlalu terjal gitu ya. Oh masih terjal juga ya. Coba ini udah mas belum ya? Udah mas.
Kemudian ini juga sudah height fieldnya. Oh, sorry. Bukan di sini ya. Mas blurnya di sini. Ya. Tuh ya. Seperti itu. Sebentar. Ini seperti ini. Dia agak naik sedikit tapi nggak masalah. Ini kita naikkan yang ini kenapa ya ada artifak seperti ini ya? Kita masukkan ini. Oh iya, ini harus dua-duanya di blur ya. Nah, seperti ini dia. Oke, sip. Jadi harus ini kan kita blur masknya kan. Ini kita paint, oke. Kita blur masknya, baru kita masukkan dua-duanya satu ke sini, itu yang jadi masknya beneran, satu lagi di sini. Oke, jadi sudah kayak sungai ya. Kita bisa letakkan sungai di situ. Mungkin kita bisa taruh untuk mensimulasikan sungainya aja ya. Kita bisa letakkan grid dengan ukuran 1000 kali 1000 tadi ya. Kemudian kita bisa letakkan warna hijau, warna biru misalnya, untuk mensimulasikan sebuah permukaan air gitu. Oke, dan kita merge. Taruh bawah aja karena nanti kita akan lanjut lagi ini ya. Oke, gridnya nggak kelihatan. Coba, kenapa ini gridnya nggak kelihatan? Ukurannya, oh sorry. Ini mah kita nggak perlu. Ini kita bikin aja. Mungkin ini ya perlu juga lah ya. Nggak usah 1000 kali 1000 lah. 100 kali 100 aja. Mungkin kita mau bikin gelombang airnya gitu ya. Tapi ukurannya mau kita perbesar. Ya. Seperti itu dia. Mungkin terlalu tinggi juga. Jadi senternya bisa kita turunin. Jadi dia cuman mengenai permukaan sungainya aja gitu. Eh, Terlalu jauh. Ini 50 mungkin. Ya, seperti itu sudah cukup bagus lah ya. Min 60. Nggak, min 50 mungkin sudah. Oke, jadi sudah ada sungainya. Yang ini nggak usah dihiraukan. Ini batas itunya, pinggirnya. eh Ya, mungkin nanti kita akan bermain-main lagi dengan noise-nya nih. Karena di sini masih agak jelek ya permukaannya. Jadi agak meluber dia. Karena sewaktu kita implementasikan noise-nya ini, dia di sini turun nilai noise-nya gitu. Ya, kita bisa naikkan dia di kita bisa batasi ya amplitude-nya jangan 500 mungkin ya terlalu tinggi ya. Mungkin kalau 200, nah dia lebih lebih stabil dari sini nggak ada apa ya, walaupun di sini agak sedikit kotor tapi bisa kita masukkan lagi nanti mas yang lain gitu. Oke, kita lanjut lagi maskingnya. Mungkin supaya bagus ya, saya mau tambahkan pegunungan di sini. Saya coba tambahkan sebuah tube mungkin ya. Oh, sorry. Sebuah tube. Ya benar, tube. Kok grogi jadinya. Sebuah tube kita letakkan di sini. Oh, sorry. Tube-nya kan yang bergeser ya. Kita letakkan di... Oh, kok tube-nya nggak bergeser ya? Mana sih kotaknya? Coba kita perbesar ya. 100. Oh iya, bukan kotak ya. Ini sebuah kerucut ini. Radius scale-nya kita bikin dua, cuman radius yang di atasnya. Kalau height-nya lah kita tambahin ya. Misalnya height-nya 100 lah kita bikin. Atau 200 juga nggak apa-apa. Radius di atasnya kita bikin 0, jadi dia menyerupai sebuah gunung ya. Dan mungkin akan lebih bagus kalau kita bikin sebagai poly supaya lebih predictable ya. Ya. Lalu kita geser mungkin ke sini. Kenapa yang bergeser itu yang lain ya? Oh, select object. Mana sih tube-nya? Oke, itu dia tube-nya. Ini masih pemula nih saya nih. Oke, kita pilih tube. Mau bergeser lagi dari situ ya. Sudah, mungkin salah satu caranya kita bisa geser aja ininya. Tapi susah ya. Oke, sebentar. Oke, jadi kita lanjut lagi. Maaf tadi ada sedikit
opsi yang saya agak bingung tadi, tapi saya tekan beberapa kayaknya hilang deh ya. Ya, tadi ada kayak batas merah di sini, saya nggak tahu itu apa, tapi saya jadi nggak bisa transform gitu ya. Jadi saya sudah berhasil hilangkan. Jadi tadi kita balik lagi kemari, saya mau bikin tube ya di sini ya. Jadi saya masukkan sebuah cone, sorry bukan tube ya, cone ya di sini. Mungkin supaya bagus kita jangan terlalu tajam ujungnya ya. Coba kita bikin ujungnya tuh 0,2 aja. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya balik di sini dia ada cone-nya seperti ini. Jangan lupa tutup atasnya ya. Add end caps-nya ya. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Jadi kalau misalnya kita mau bikin gunung di Hackfield-nya ini, kita bisa bikin perintah Hackfield Project. Ya, Hackfield Project itu nanti akan memetakan geometri kita. Dalam hal ini adalah sebuah cone ya, cone yang tumpul gitu ya, ke map kita gitu ya. Jadi seperti ini dia hasilnya. Mungkin supaya nggak terlalu kelihatan, kita tambahkan saja kolomnya gitu ya, supaya lebih bagus. Ya, eh kita bisa tambahkan multiple multiple item ya, nggak masalah ya. Kita bisa tambahkan di sini, kita bisa merge ya dengan transformnya. Mungkin ini jangan di sungainya ya, kita bikin di sebelahnya aja. Transform, transform. Saya letakkan di sini, saya tekan input handle-nya yang ini ya, pastikan yang ini yang sudah diklik. Kemudian saya gerakkan dia mendekati timnya nih. Oke. Ya, jadi dia merge dan itu yang akan kita project ke Hackfield kita. Nah, jadi sudah ada dua gunung di sini. Mungkin noise-nya kita gabungkan aja ya supaya lebih uniform dia. Jadi saya taruh di sini noise-nya. Oh, sorry. Ini dia jadi cyclic deh. Project-nya itu saya masukkan. Oh, sorry ya. Ini harusnya attribute wrangle dengan itunya ya. Oke, kalau gitu nggak masalah. Kita tambahin noise yang baru aja. Jadi kita sudah seperti ini. Kita bikin, HF noise yang baru. Kita masukkan sebagai filterannya dan dia muncul seperti itu. Supaya nggak terlalu, kita kan cuma mau menambahkan noise di sini ya. Kita nggak perlu lagi menambahkan noise yang di tempat lainnya karena sudah ada tadi, kita bisa manipulasi di sini. Jadi kalau kita cuma mau ngambil ini saja, kita bisa menggunakan perintah mask by object gitu ya. Jadi mask by object ini nanti dia akan melakukan masking pada terrain kita sesuai dengan geometri yang kita masukkan ini di project ini ya. Jadi nah itu terpilih dia. Mungkin supaya lebih halus kita tambahin aja blurnya 200 lah gitu ya supaya lebih kelihatan. Dan kita bisa letakkan noise, HF noise kita yang baru ya di sini, dan kita masukkan masknya di sini. Oke, kita lihat. Dan kalaupun misalnya ini roughness-nya kita ubah gitu ya, amplitude-nya kita masukkan gitu ya, dia tidak akan mempengaruhi noise yang lainnya gitu. Ya, ini agak sedikit aneh sih dia tube-nya ya. Tapi nggak masalah sih ya. Mungkin bisa kita rotasi sedikit ya supaya lebih bagus gitu ya. Gitu. Oh, jadi kacau ya. Kadang-kadang ada beberapa proyeksi yang kurang bagus ya. Supaya lebih seragam lagi dengan yang gunungnya, kita bisa tambahin sedikit roughness-nya di sini. Oke, terlalu kasar mungkin? Ya nggak apa-apa, karena ini masih itu ya, masih tahap awalnya saja. Kalau misalnya kita kita sudah dapat, nih kita hapus aja. Oke, seperti itulah dia kira-kira. Terlalu tinggi dia gridnya ya, nggak masalah. 60, jadi hilang sungainya di sini ya. Loh, tadi kayaknya kita sudah solve itu ya. Kenapa muncul lagi? Oh, sorry. Min 50. Kenapa muncul lagi masalah noise-nya nih? Coba sebentar kita lihat. Oke, sampai sini sudah benar. Kita tambahin project
High field noise kita bikin yang seperti itu. Oh, ini ada lagi high field noise-nya. Kenapa saya minta high field noise lagi? Enggak, saya nggak perlu ini ya. Jadi kita bikin high field project ini juga nggak perlu. Saya cuman mau tambahkan ini saja di sini. Nah, oke. Jadi sungainya sudah mengikuti yang lain. Mungkin masih terlalu kasar. Kita bisa tambahkan lagi blur ya, high field blur di sini ya. Jadi supaya permukaannya nggak terlalu kasar, tapi jangan terlalu halus juga kali ya. Kita bikin 5 lah misalnya atau 1 gitu ya. Jadi sudah lebih halus sedikit lah. Oke. Detailnya nanti bisa ditambahin di sini terserah. Nah, tapi tetap aja ya Hackfield kita kayaknya kelihatannya kurang kurang natural. Kenapa? Karena memang kita akan manipulasi dengan fungsi-fungsi yang ada. Bisa kita libatkan campur tangan artis mungkin yang lebih berpengalaman dalam membuat objek dengan tingkat realisme yang tinggi ya. Tapi di Houdini juga bisa banyak membantu kita untuk meningkatkan objek dengan realisme yang tinggi ya. Untuk terrain itu salah satunya adalah erode gitu ya, high field erode, ya. Fungsi dari si erode ini cuma satu, dia akan mensimulasikan pengikisan tanah ya pada terrain. Jadi kalau misalnya kita sudah banyak melihat terrain itu kan sudah terjadi pengikisan baik oleh air ataupun oleh cuaca gitu ya, panas atau angin gitu ya. Jadi kita juga bisa mensimulasikan itu di Houdini ini supaya nanti hasilnya lebih tingkat realismenya lebih tinggi gitu ya. Jadi kita bisa enable, mungkin visualisasinya masih agak sedikit kacau, kita bisa di visualization ini kita compute range ya. Jadi supaya permukaannya kelihatan dia sesuai dengan ketinggiannya. Supaya kita nggak kebablasan kita nggak usah nggak apa-apa. Kita jalanin aja dulu, kita lihat seberapa jauh dia supaya lihat bagus. Nah ini hati-hati, erode ini dia butuh pengerjaan yang kompleks gitu, yang banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya komputernya nggak kuat itu bisa lemot gitu ya. Jadi mohon diperhatikan hati-hati dalam menggunakan erode ini. Tapi coba kita jalankan aja. Dia akan cooking gitu ya. Ini ada perintahnya. Dan untuk setiap frame dia akan menampilkan hasil erosinya gitu ya. Jadi kita bisa lihat permukaan airnya sudah mulai muncul. Kemudian dia akan sama seperti sifat dasar air ya. Ketika dia sudah mencapai titik tertentu, dia akan mencari permukaan yang lebih rendah. Dan erosi juga seperti itu ya. Ketika si air itu bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, pasti akan terjadi pengikisan gitu, pengikisan permukaannya. Pengikisan itulah yang nanti akan membentuk nih seperti ini nih, ya. River banks istilahnya kali ya. Jadi kayak sungai-sungai kecil yang menjadi input dari sungai utamanya gitu ya. Jadi makin lama muncul, makin makin banyak erode-nya makin lama itu pengikisannya semakin besar, river banks-nya juga makin banyak gitu ya. Oke, jadi seperti itulah dia mensimulasikannya. Kita bisa freeze frame di sini, frame berapa itu terserah kita ya. Dan kita juga bisa ganti banyak parameter dari erosion ini. Kalau kita berusaha dengan low poly kayaknya nggak harus begini banyak ya. Tapi bisa dimanipulasi nanti parameternya. Untuk sementara kita coba jalan dulu sampai 50 lah ya. Oke, udah stop. Inilah dia erosi sampai ke tahap 50. Jadi sudah agak sedikit nyata lah gitu ya istilahnya. Sudah banyak properti-properti yang kita sering jumpai pada permukaan bumi gitu ya. Misalnya kayak ini nih hasil aliran air di sini itu ya. Ini kan yang hijau ini kan diasumsikan sebagai tumbuhan atau vegetasi ya. Tapi kalau misalnya terjadi pengikisan tanah pada permukaan ini, pasti kan vegetasinya bakal hilang kan, makanya dia buat jam coklat gitu ya. Kita bisa mengubah removal rate, max depth, depth depth-nya ini ada berapa parameter yang bisa kita
manipulasi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Tapi saya rasa untuk sekarang ini cukup lah, gitu ya. Sudah cukup bagus gitu, walaupun di sini masih sangat flat ya permukaannya ya. Oke, berikutnya apa yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya kita mau high poly seperti ini sudah ya, mungkin kita bisa masuk ke tahap rendering. Tapi kalau misalnya low poly ini kayaknya terlalu kompleks gitu ya. Bagaimana cara kita menguranginya? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita mengubahnya ke polygon. Jadi High-field itu punya node namanya convert high-field ya, dan kita bisa pilih mau ngubah kemana gitu ya. Ini kita mengubahnya ke polygon, tapi ya karena ukurannya 1000 kali 1000 jadi banyak sekali sepertinya ininya. Jadi kalau misalnya saya tekan info ini ada 249 prism ya, atau primitif gitulah ya, 250.000 points, itu banyak sekali gitu ya. Eh, Tentu kalau misalnya ini kita pakai untuk aplikasi real time akan sangat lambat sekali. Jadi bagaimana kita menguranginya? Kita bisa menggunakan polyreduce ya. Polyreduce. Polyreduce ini konsepnya sederhana. Kalau misalnya ada beberapa permukaan yang berdekatan, memiliki properties yang sama, arah normalnya sama, dia akan dikurangi menjadi poligon. Akan digabungkan menjadi poligon yang sama. Jadi kita bisa kurangi poligonnya. Jadi kita bisa lihat ya, semakin lama ukuran poligon itu semakin besar dia. Ya. Ini kita di misalnya di 10% lah ya. Kita masih dapatkan permukaannya ini masih bagus ya. Coba kalau misalnya saya hilangkan wirednya, masih bagus lah ya, walau terlalu kasar ya. Ini memang kasar dari awalnya, kasar ya di poligonnya. Mungkin kita bisa tambahin high field blur di sini ya. Di sini kayaknya masalah ya. Oh, sorry. Di sini kayaknya masalah ya, terlalu kasar ya. Oh, sudah ada high field blur di sini. Kita coba naikkan saja jadi. Ya, mungkin masalahnya nanti dia harus cooking lagi ya. Sini di errornya nih. Coba kita naikkan jadi 3 ya. Kemudian biarkan dia error dulu. Oke, dia akan cooking lagi dari awal. Apakah ini sudah awal? Oh, harus di reset dulu sepertinya ya. Kita reset. Dia akan coba masak lagi dari awal ya. Tapi saya nggak tahu nih berapa persen ya yang sudah diselesaikan ya. Harusnya muncul di sini tadi. Harusnya tadi kita pindahin ke 0, kita reset, baru kita play gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Tadi kan kita tes nggak lama ya, nggak sampai 1 menit. Kita coba tunggu aja gimana hasilnya kalau permukaannya itu sudah di blur gitu. Oke, wah sepertinya. Ya mungkin bisa dicepetin juga videonya sih supaya nggak perlu nunggu lama ya. Oh, sampai 1 menit ternyata ya. Saya juga nggak tahu tadi kalau sampai 1 menit. Kayaknya cepet deh tadi. Mungkin karena prosesnya dari top to bottom lagi ya, makanya lambat. Dan kita nggak bisa lihat simulasinya. Ya, jadi hati-hati nanti menggunakan Hackfield Error ini ya, karena untuk file ukuran besar itu bisa memakan resource komputer yang sangat besar sekali, ya sangat banyak sekali. Namanya juga simulasi ya, jadi agak ribet ya. Oke. Wah, nggak kelihatan banyak ya, nggak kelihatan banyak yang berubah, tapi nggak apa-apa. Ya, nanti kita bisa manipulasi lebih lanjut lagi. Kita coba poly reduce. Oh, ini quicknya lagi dia. Masih terlalu kasar di sini. Coba kita bikin 5 coba ya. Ya, poly reduce ini juga bisa membuat permukaan itu jadi semakin halus juga ya. Ya, mungkin kita nanti bisa tambahin mask di sini supaya nggak usah terlalu itu ya, terlalu besar selisihnya gitu. Oke, kita ini masknya jangan di sini maunya ya. Ini lanjut aja kemari. Waduh, harus itu dulu deh. Betul juga.
Coba kita gabungkan seperti ini ya. Seperti ini dia kelihatan.